Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai mau'izah ataupun judul khutbah kita pada Jumat kali ini ialah memuliakan tamu. Kaum muslimin hadirin hamba Allah yang berbahagia, kita manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa keberadaan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, kita sesama manusia harus menjaga interaksi sosial dengan baik. Maka dalam prakteknya kaum muslimin yang berbahagia, interaksi tersebut terwujud dalam bentuk saling mengunjungi antara satu dengan yang lainnya. Inilah yang disebut dengan bertamu. Keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tak cukup hanya sekedar diucapkan di lisan saja, tapi butuh pembuktian yang nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Di antara pembuktian iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus ada pada diri kita seorang mukmin adalah sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar rahimahullah memberikan komentar, hadis ini termasuk jawami'ul kalim, yaitu ucapan yang singkat namun padat, mencakup 3 hal yang menghimpun berbagai akhlak terpuji, baik dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Memuliakan tamu adalah menyambutnya dengan wajah berseri-seri dan segera menghidangkan jamuan serta melayaninya dengan baik. Penyambutan yang baik dengan tutur kata yang bijak tentu akan menyenangkan hatinya dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Al-Quran menginformasikan sebuah kisah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menerima dengan baik kedatangan tamu beliau, yaitu para malaikat. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk. Quran surah Az-Zariyat ayat 26. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Abu Shuraih Khuwailid bin Amru al-Khuzai, beliau pernah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tamunya dengan memberikan jaizah atau hadiah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa hadiahnya tamu? Beliau SAW menjawab, melayaninya sehari semalam. Masa melayani tamu itu 3 hari. Namun jika lebih dari 3 hari, maka termasuk sedekah. Hadis muttafaq alaih. Kaum muslimin, hadirin hamba Allah yang berbahagia, lalu seperti apa agama kita mengajarkan tentang adab menerima tamu? Menerima tamu meskipun itu di rumah kita sendiri, kaum muslimin, ada etika-etika atau adab-adab yang harus diperhatikan. Hal itu sebagai wujud kita memuliakan tamu, yang merupakan salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau mengatakan bahwa tergesa-gesa adalah bersumber dari syaitan, kecuali dalam 4 hal yang dia merupakan sunnah Rasulullah SAW. Artinya 4 hal ini harus kita segerakan, yaitu menjamu tamu dengan makanan apabila dia telah masuk ke dalam rumah, kemudian menyelenggarakan jenazah apabila dia telah dipastikan kematiannya, kemudian menikahkan anak gadis apabila telah ada jodohnya, dan yang terakhir bertaubat apabila terlanjur berbuat dosa. Seperti yang kita ketahui, silaturahim sangat dianjurkan dalam agama kita. Selain dapat mempererat hubungan persaudaraan dan kekerabatan, silaturahim dipercaya dapat melapangkan rezeki, memperpanjang umur, menggugurkan dosa, menghindarkan diri dari bencana, dan menghindarkan diri dari mati yang buruk. Menerima dan memuliakan tamu merupakan salah satu wujud silaturahim yang cukup efektif. Salah satu bentuk memuliakan para tamu adalah dengan cara menjaga adab-adab atau etika-etika yang berlaku tatkala seseorang kedatangan tamu di rumahnya. Adab-adab dalam menerima tamu ini secara ringkas dijelaskan dalam kitab Ghida Al-Adab Syarah Manzumah Al-Adab. Sebagian adab penerima tamu kepada tamunya adalah, yaitu melayani para tamu dengan menyediakan jamuan sesuai dengan kemampuannya, kemudian menampakkan kondisi yang serba cukup, selanjutnya menunjukkan wajah gembira. Ada pepatah mengatakan, menunjukkan wajah yang riang gembira lebih baik daripada memberi suguhan namun tanpa disertai wajah yang gembira. Berikutnya, mengajak ngobrol para tamu dengan hal-hal yang disukai mereka, kemudian tidak tidur terlebih dahulu sebelum mereka pergi atau beristirahat. Selanjutnya, tidak mengeluh tentang waktu dengan kehadiran mereka. Yang berikutnya, menampakkan wajah berseri-seri ketika para tamu datang, kemudian merasa sedih saat mereka pergi. Berikutnya, tidak bercakap tentang sesuatu yang membuat mereka takut, kemudian tidak marah kepada siapapun selama mereka bertamu, agar sebisa mungkin tetap tertanam suasana bahagia di dalam hati mereka. Kemudian hendaknya memerintahkan kepada para tamu agar menjaga sendal mereka, kemudian memberi sesuatu atau oleh-oleh kepada anak-anak kecil dari para tamu yang ada, kemudian tidak menunggu orang yang akan datang,
ketika dia masih menyuguhi jamuan kepada para tamunya. Kaum muslimin, hadirin hamba Allah yang berbahagia, demikianlah beberapa adab dalam memuliakan tamu yang dapat kita jadikan sebagai pedoman. Dan begitu dahsyatnya memuliakan tamu, bahwa orang yang mampu memuliakan tamu adalah orang yang tanda keimanannya kepada Allah tertanam dengan baik, dan dia buktikan dengan sikap dan perilakunya. Dan memang ini sesuatu yang amat dipentingkan dalam agama kita. Ketika kita memuliakan tamu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan banyak kebaikan, banyak keberkahan yang akan kita peroleh, yang akan kita rasakan di dalam rumah kita insyaallah. Fa'tabiru ya ulil albab wal absar la'allakum turhamun.